Bab 3717. 3 hari penyiksaan. Dengan berbagai cara yang ditunjukkan oleh Master Qin, semuanya bisa membuat mereka masuk dalam jebakan. Orang-orang segera bertindak, beberapa orang memeriksa tubuh Taois dan beberapa orang mencari-cari ke sekitar. Kurasa benar-benar ada yang salah dengan dupa ini. Bagian depannya normal, dan bagian belakangnya beracun. Pangeran kedua terlihat kesal, memotong dupa itu detik berikutnya. Dupa ini hampir setengah terbakar. Jika dia terlambat, semua orang di seluruh tenda akan diracuni. Aku menemukan ada tanda tertinggal di bahuku sekarang. Ekspresi Henny di wajah sedikit berubah. Ada juga pola formasi di tenda besar ini. Semua orang melompat-lompat sebentar, melihat sekeliling dengan penuh perhatian untuk mencari tahu berapa banyak jebakan yang ditinggalkan Eric Qin. Rencana ini benar-benar licik. Jika mereka tidak bereaksi, mereka dengan hati-hati memeriksa kerohanian, benar-benar tidak menemukan bahwa Eric Qin telah meninggalkan rencana ini. Ternyata benar. Ketika semua tempat diperiksa dengan hati-hati beberapa kali, semua orang tersentak. Trik Master Qin benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka tidak bisa mempercayai sepatah kata pun apa yang keluar dari mulutnya. Hal ini juga sejalan dengan kondisi berbagai tempat berbahaya di rapat terbesar. Tidak aman di sini, semua orang harus keluar. Seseorang berkata, "Jangan terburu-buru. Menurut cara yang diajarkan oleh Master Qin sebelumnya, kita akan pergi perlahan. Kita tidak boleh gugup, menjaga barisan pertempuran yang baik, dan jangan sampai diserang oleh Master Qin di luar." Pangeran kedua menjelaskannya dengan nada serius. Setelah itu, beberapa cahaya Reiki terbang keluar dari tenda untuk menyelidiki, yang kemudian membuat tenda sedikit bergetar. Pangeran kedua dan yang lainnya terbang keluar dari satu sisi satu demi satu, dengan kewaspadaan tergambar jelas di wajah mereka. Lumayan. Tidak lama setelah mereka terbang, ada ledakan tepuk tangan terdengar di udara. Sosok Eric Qin perlahan muncul. Setelah sering dijebak, membuat kalian lebih bijak. Aku sangat puas kalian bisa menilai begitu banyak hal dengan begitu cepat, kata Eric Qin sambil tersenyum tipis. Ini semua karena ajaran Master Qin. Ini adalah pertama kalinya Eric Qin memuji semua orang. Pangeran kedua dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Bukan hanya karena apa yang dikatakan Eric Qin, tetapi yang lebih penting, setelah disiksa lebih dari sehari, mereka akhirnya melakukannya dengan benar kali ini. Ini membuat mereka merasakan peningkatan di bawah didikan Eric Qin. Aku ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa kalian baru saja terjebak dan ingin melakukan hal yang sama. Sekarang kalian semua berdiri di sini, yang membuatku sakit kepala, kata Eric Qin tanpa daya sambil tersenyum. Semua orang tertawa terbahak-bahak, suasananya bahkan lebih santai. Di dalam hati mereka, ada perasaan samar berada di atas angin. Benar saja, Master Qin ingin menggunakan cara sebelumnya untuk menjebak mereka, tetapi mereka semua menyadari akan hal ini. Eric Qin tidak punya tempat untuk melakukan rencana lainnya. Hanya pangeran kedua yang sedikit gelisah. Dia mengerutkan kening dan mengedarkan pandangannya melihat sekeliling. Cara yang dilakukan Master Qin sangat sederhana. Mereka telah mempelajari semuanya dalam satu hari dan mereka dapat melihat semuanya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya melewatkan sesuatu. Sambil tersenyum, Eric Qin tiba-tiba tersenyum dan mendengus dingin. Sayangnya, kalian semua melakukan 90% dari waktu dengan benar,
tapi aku sudah katakan berkali-kali. Jangan terbawa suasana. Semakin banyak kemenangan di depan mata, semakin berbahaya situasi ini. Kalian tidak mempelajari ini dengan baik. Lihat kaki kalian. Formasi apa itu? Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki tanah ini sebelumnya. Ekspresi di wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka tidak bisa tertawa lagi, kemudian tiba-tiba melihat ke tanah. Tepat saat Erikin berbicara, cahaya tiba-tiba menyala di tanah. Cahaya ini sepertinya tidak. Kaden Huang belum selesai menyelesaikan perkataannya. Pada saat ini, di udara, Erikin melambaikan tangannya. Kabut dengan cepat menyebar, langsung menutupi area di mana semua orang berada. Ada yang salah dengan kabut ini. Sial, formasi ini hanyalah formasi cahaya Reiki yang paling umum, tapi kabutnya beracun. Kita terjebak lagi. Kaden Huang berteriak putus asa. Kemudian, semua orang pingsan lagi. Aku tahu bahwa Master Qin memiliki cara yang begitu sederhana untuk kita lihat. Pangeran kedua juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia bertahan selama beberapa detik sebelum berbaring tidak berdaya di atas tanah. Pada saat ini, sosok Juna Yuan muncul di samping Erikin, kelopak matanya berkedut liar. Kabut racun Erikin benar-benar menakutkan. Hanya dalam beberapa saat saja, puluhan kultivator fase penilaian kehilangan kesadaran. Jika ini dimasukkan ke dalam rapat terbesar, melawan satu penurunan, jika lawan berani membiarkan Erikin melakukan kontak sedekat itu, dia pasti akan mati. Kemampuan orang-orang ini benar-benar meningkat, kata Erikin dengan emosi saat ini. Mengapa Master Qin mengatakan ini? Juna Yuan tercengang. Bahkan mereka berhasil masuk dalam perangkap lagi kali ini. Bagaimana bisa Erikin mengatakan bahwa kemampuan mereka meningkat? Bubuk obat yang aku gunakan barusan berada di level pil dewa kelas 8. Jika aku tidak bisa melemparkan benda ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya selama pertarungan, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Erikin berkata dengan ringan. Juna Yuan sedikit terkejut. Mampu memaksa Erikin menggunakan benda berharga ini memang membuktikan bahwa pangeran kedua dan lainnya semakin kuat. Tapi Master Qin, aku jadi ragu. Kami para kultivator daratan Jiushu umumnya tidak memiliki racun tingkat ini, jadi apakah ini sedikit merepotkan? Kata Juna Yuan. Karena ini adalah bubuk unik yang dimiliki Erikin, melatih junior dengan cara ini tidak akan meningkatkan pengalaman mereka. Lagi pula, hanya sedikit orang yang memiliki keterampilan pemurnian obat dari Erikin. Itu tidak benar. Jika mereka benar-benar menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika mereka tidak terkena efek racun, mereka harusnya akan menderita luka ringan atau bahkan serius, sehingga mereka akan kehilangan perlawanan mereka. Aku hanya mengingatkan mereka. Juna Yuan mengangguk sambil berpikir. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Erikin memang benar. Sedangkan kali ini, tanpa harus Erikin menjelaskan, Juna Yuan mulai menggendong junior yang pingsan ini. Awalnya dia berpikir bahwa dia di sini untuk membantu Erikin, tetapi ternyata yang paling sering dia lakukan adalah menggendong junior yang dibuat tidak sadarkan diri oleh Erikin. Waktu berlalu dengan cepat. 2 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari pelatihan yang dilakukan di hutan, penempaan Erikin terhadap pejuang kebanggaan klan Kera mencapai tingkat puncak. Apalagi di setengah hari terakhir, dia hampir membiarkan pangeran kedua kelelahan dan pingsan. Di tempat uji coba ini, mereka menstimulasikan cara mendirikan kemah, cara menghadapi pengejaran,
cara memburu orang lain, cara menyelamatkan orang dan sebagainya. Setiap kali mereka disiksa sampai mati, mereka malah merasa telah memperoleh banyak hal. Pada akhirnya, 30 jenius klan kera semuanya jatuh ke tanah terlepas dari citra mereka, bersandar di pohon dan terengah-engah. Bahkan pangeran kedua sudah menanggalkan jubah ungunya yang mencolok dan berganti pakaian yang sangat sederhana. Menurut Erikin, mengungkap identitasnya di rapat terbesar hanyalah tindakan mencari kematian. Apa tidak ada alasan bagi mereka untuk menghancurkan pemimpinnya terlebih dahulu? Meski mereka belum mengerti maksud dari apa yang dikatakan Erikin, pangeran kedua juga tahu pentingnya bersikap rendah hati. Oke semuanya, 3 hari telah tiba. Bimbinganku kepada kalian sudah berakhir. Melirik ke langit, Erikin perlahan mendarat. Ketika mendengar ini, semua orang merasakan perasaan lega entah kenapa dalam hati mereka. Namun kemudian, mereka semua tiba-tiba dibuat tegang lagi. Bersambung.